Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas apa itu teorema de Moivre dan akar bilangan kompleks. Apa itu teorema de Moivre? Teorema de Moivre adalah teorema yang dapat digunakan untuk mengubah bilangan kompleks ke bentuk fasor seperti Z sama dengan A plus BI, di mana Z adalah R fasor theta. Nah, rumus perkalian dot yaitu Z1 dikali Z2 atau dot Z2 sama dengan R1 dot R2 fasor theta 1 tambah theta 2. Lalu bagaimana dengan mencari R? Nah, R adalah akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, bila kita ambil contoh seperti berikut. Z1 sama dengan 1 plus 5i, Z2 sama dengan 9 plus 9i, di mana kedua hal tadi dapat menghasilkan Z1 dot Z2 sama dengan negatif 36 tambah 54i. Lalu kita cari nilai R. Seperti rumus sebelumnya, R adalah akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Di sini kita dimasukkan angkanya saja. R1 sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 26 sama dengan 5,09. Sama halnya dengan R2, yaitu akar dari 9 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 162 diakarkan menjadi 12,7. Lanjut kita cari theta. Di sini kita bisa menggunakan ARC sin dalam kurung sin A pangkat min 1. Oke, mari kita masukkan angkanya. Theta 1 sama dengan sin dalam kurung 5 per 5. 5 diambil dari sisi depan sesuai dengan konsep sin demi. Nah, sin dalam kurung 5 per 5,09 menghasilkan theta 1 sama dengan 1,38. Maksudnya 38. 1,38. Mari kita ubah ke bentuk fasor. Nah, seperti rumus sebelumnya, Z1 dot Z2 sama dengan, kita masukkan angkanya, 5,09 dot 12,7. Fasor 1,38 ditambah 0,70, di mana theta 2 adalah sin dalam kurung 9,12 per 12,7. Maksudnya dalam kurung 9 per 12,7. Hasil akhirnya adalah 64,64 fasor 2,16. Nah, untuk mengetahui hasil benar atau tidak dalam bentuk fasor, mari kita menggunakan rumus X sama dengan R dikali cos dalam kurung theta. Nah, lalu Y sama dengan R kali sin dalam kurung theta. Rumus ini untuk membuktikan hasil dari fasor yang tadi kita hitung. Nah, X sama dengan 64,64 dikali cos dalam kurung 2,16 sama dengan negatif 35,92. Nah, Y-nya sendiri sama 64,64, hanya berbeda pada hasilnya, yaitu ketika diganti cosnya menggunakan sin dalam kurung 2,16 sama dengan 53,74, dan dapat ditulis menjadi negatif 35,92 ditambah 53,74. Nah, dari hasil yang kita dapat dari bilangan kompleks tadi, yaitu Z1 dikali Z2 atau dot Z2 sama dengan negatif 36 ditambah 54i. Dan setelah dibuktikan apakah sama jika kita ubah ke fasor bila mendapatkan nilai negatif 35,92 ditambah 53,74, yang apabila dibulatkan menjadi negatif 36 plus 54. Ini terbukti sama. Kesimpulannya adalah teorema de Moivre bisa digunakan dan hasilnya pun sama dengan bilangan kompleks. Maksudnya akar bilangan kompleks jika diubah ke bentuk fasor. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang akar bilangan kompleks. Di sini rumusnya Z akar 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dalam kurung cos dalam kurung theta plus 2k pi per N
plus I kali sin dalam kurung theta plus 2K pi per N, yang dimana K sama dengan 0 atau 1 atau 2 dan N min 1 konstantanya. Selanjutnya kita kasih contoh Z sama dengan 15. Di sini Z-nya 15, imajinernya 0, yang dimana Z sama dengan 15 sudut 0 derajat. Dan akarnya kita pakai 9. 9 akar Z sama dengan 1,35, yang dimana Z 15 dan hasilnya 1,35. Kita akan memakai rumus dari sebelumnya. Z pangkat 1,1/9 sama dengan akar 9 akar 15 dalam kurung cos 0 plus 2K pi per 9 plus I kali sin 0 plus 2K pi per 9, yang dimana hasilnya kita ubah dia 9 akar 15 menjadi 1,35, dan dimana kita dapat Z pangkat 1/9 adalah 1,35 cos 0 plus 2K pi per 9 plus ditambah I kali sin 0 plus 2K pi per 9. Selanjutnya kita akan mencari konstanta yang 0. K sama dengan 0, Z1 plus sama dengan 1,35 dalam kurung cos 0 plus 2 kali 0 pi per 9 plus I ditambah I kali sin 0 plus 2 kali 0 pi per 9 sama dengan 1,35. Nah, ini gara-gara konstantanya 0, jadi cos 0 plus I kali sin 0 juga, yang dimana 1,35 cos 0 itu hasilnya 1 plus sin 0 jadi imajinernya 0. Kita hasilkan 1,35 kali 1 dapat 1,35, dan 1,35 kali 0 hasilnya 0. Z1 sama dengan, kita dapatkan Z1 sama dengan 1,35,0. Selanjutnya kita hasilkan K sama dengan 0, K sama dengan 1. Setelahnya kita cari Z2 sama dengan 1,35 cos 0 plus 2 kali 1 pi per 9 ditambah I kali sin 0 plus 2 kali 1 pi per 9 sama dengan 1,35 cos, di sini 2 kali pi nya itu 180, jadi 360 per 9 dibagi 9 hasilnya 40 plus I kali sin 40 juga selanjutnya plus sama dengan 1,35 cos 40 tidak dapat hasilkan pakai kalkulator 0,76 plus sin 40 kita dapatkan 0,64 dan kita tambahkan I akhirannya untuk imajiner, dan kita dapat hasilnya 1,35 kali 0,76 1,026 dan 1,35 kali 0,64 dapat hasil 0,864 I. Z2 kita dapatkan 1,026,0,864 I. Selanjutnya kita menyelesaikan konstanta 2. Z3 sama dengan 1,35 cos 0 plus 2 kali 2 pi per 9 plus ditambah I kali sin 0,2 kali 2 pi per 9 sama dengan 1,35 cos, di sini
kita perkalikan 4 kali 150 720 per 9 dan dapat hasilnya 80 plus I kali sin 80 juga sama dengan 1,35 cos 80 0,17 plus sin 80 0,98 I. Z3 sama dengan 1,35 kali 0,17 sama dengan 0,22 dan 1,35 kali 0,98 I 1,32 I. Dan terakhir kita cari konstanta 3. Z4 sama dengan 1,35 dalam kurung cos 0 plus 2 kali 3 pi per 9 plus ditambah I kali sin 0 plus 2 kali 3 pi per 9 sama dengan 1,35 cos 120. Di sini kita hasilkan 2 kali 3 6 kali 150 1080 bagi 9 120 plus ditambah 1 kali ditambah I kali sin 120 juga sama dengan 1,35 cos 120. Kita dapat hasilkan minus 0,5 dan sin 120 dapat plus 0,86 I. Dan Z4 sama dengan 1,35 kali min 0,5 sama dengan min 0,67 dan 1,35 kali 0,86 I sama dengan 1,116 I. Dan di sebelah kanan ini kita dapat hasilkan garis kartesian masing-masing konstanta. Z1 di sebelah kanan X yang dimana koordinatnya 1,35,0 dan Z2 di bagian atasnya 1,026,0,864 I. Dan yang paling tinggi Z3 nih 0,22,1,32 I. Dan di sebelah kiri Z4 yang dimana konstantanya 3 dan sebelumnya Z3 itu konstantanya 2, Z2 konstantanya 1, Z1 konstantanya 0. Z4 ini kita dapat hasilkan koordinatnya minus 0,67,1,16 I. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.